Jadi kita tahu semua, dahulu sahabat itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Jadi sebelum datangnya Islam itu barbar zaman Rasulullah. Ini seni barbar. Tidak ada aturan. Semuanya hidup dalam kegelapan. Jadi dahulu ketika zaman jahiliyah tidak ada sistem haram, semuanya halal. Kalau bisa dilakukan, dilakukan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan keadaan sahabat dahulu yang belum mengenal Islam, yang belum sampai kepada mereka ilmu, maka mereka disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman orangnya hidup tapi dianggap bangkai yang berjalan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Awaman kana maitan." Apakah sama keadaannya orang-orang dulu mayit? Apa artinya mayit zaman rahmatullah? Dia punya roh, dia punya tangan, dia punya mata, tapi dianggap mati oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak ada nilainya. Ini orang yang tidak ada keimanannya. Awaman kana mayitan. Apakah sama keadaannya orang-orang yang dahulu seperti mayat yang berjalan? Fa'ahyainahu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami hidupkan lagi ini, bangkai yang berjalan ini dengan apa? Dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu-ilmu di dalam Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan ayat ini para ulama mengatakan, kalau Anda ingin bergairah hidupnya dengan ilmu, kalau Anda ingin hidup Anda ini bercahaya, Anda memiliki tuntunan dalam kehidupan dengan ilmu. Sebab zaman rahmatullah, banyak orang melakukan kejahatan karena apa? Orang melakukan kejahatan karena kebodohannya. Orang membunuh karena tidak tahu hukumnya. Orang merampok karena tidak tahu hukumnya. Orang membegal, mengambil haknya orang lain karena kebodohannya. Sehingga inilah bahayanya. Punna tena musumpanin pacarama. Bahaya. Tidak ada orang yang saling menasihati. Tidak ada orang saling kemudian sibuk di majelis ilmu. Bahaya zaman rahmatullah. Punna tena musumpanin kisi palinga. Karena dengan saling mengingatkan satu sama yang lainnya dengan majelis ilmu, kemudian kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram buat kita. Mana hak dan mana kewajiban. Mana ibadah yang boleh kita lakukan dan mana tidak boleh yang kita lakukan. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah tambahan, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk bertambah hartanya, bertambah jabatannya? Tidak. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan kami katakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, mintalah kepada Rabbmu tambahan ilmu. Kenapa zaman rahmatullah? Ada yang menarik. Mengapa Allah dalam ayat ini tidak meminta kepada nabinya untuk berdoa kepada Allah tambahan harta atau tambahan jabatan? Sebab kenapa zaman rahmatullah? Dua perkara inilah yang sering melalaikan umat manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat sedikit orang yang bisa selamat dari dua keadaan. Apakah ketika memiliki jabatan maupun harta. Karena kebanyakannya ketika orang memiliki harta yang banyak, dia condong berbuat sombong. Dia condong untuk berbuat angkuh, takabur, borok. Itulah keadaannya orang yang memiliki kekayaan, dilapangkan kekayaannya dan diberikan jabatan. Adapun dengan ilmu zaman rahmatullah, kita kemudian mengenal haknya Allah Subhanahu wa taala. Mengenal untuk apa kita hidup.
Karena banyak orang tidak tahu tujuan hidupnya. Dia hidup seperti afwan, seperti binatang hidup. Ulaika kal an'am bal hum adall. Betapa banyak manusia yang hidup sama dengan binatang. Dia tidak tahu tujuan hidupnya. Dia tidak pernah tahu dia mau ngapain di dunia. Apa yang dia harus lakukan, apa yang dia harus utamakan dalam kehidupannya. Kata Allah Jalla wa Ala, ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang ternak. Balhum adall. Bahkan mereka lebih hina daripada hewan ternak.